Orang Amerika masuk ke dalam, 1 menit lari keluar. Orang Indonesia, tahan 5 menit di dalam. Waktu orang Bedouin masuk, hewan-hewan lari keluar. Gunung Tabor. Namanya transfigurasi. Kita sekarang ada di Gunung Tabor namanya, di mana Yesus dimuliakan di dekat Galilea ini. Matius pasal yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Tiba-tiba langsung awan turun ke atas mereka, kemuliaan Allah turun ke atas mereka. Kemudian Tuhan berfirman pada mereka, dan Tuhan berfirman pada mereka untuk menyatakan kemesiasan Yesus. Dan dia berkata ini, kata dia bagi, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. So he moves from identity to what? He moves from identity to authority. Dia tidak cuma memiliki identitas, tapi dia punya otoritas. Dengarkanlah dia. Yang menyelamatkan atau menebus orang Israel, tapi dia adalah Mesias seluruh dunia. Dia adalah Mesias seluruh bumi. Dia ingin menebus semua manusia. Alkitab berkata di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada-Mu, akan apa? Mereka akan menerima apa? Kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Tapi kemudian waktu Roh Kudus turun ke atas kita orang percaya, Alkitab berkata bukan cuma sekedar otoritas atau exousia, sekarang naos, kuasa yang turun yang memberikan kuasa bagi kita untuk dapat hidup bagi Kristus. Seperti kuasa itu kita menjadi, puasa menjadi, bukan cuma puasa melakukan, puasa menjadi saksi, menjadi martir, puasa untuk hidup bagi Kristus agar sampai menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Gua asli Roma Bunda Maria Ibu Yesus, tempat ia menerima kabar baik, kabar gembira dari malaikat Gabriel. Gereja modern dibangun di atas bekas reruntuhan Gereja Bizantium tahun 350 dan Gereja Tentara Perang Salib. Di depan gua bisa melihat lantai mosaik. Itu bekas reruntuhan dari Gereja Bizantium. Dan di dalam gereja di lantai bawah ada tembok sepanjang gereja yang modern ini. Tembok ini sejak zaman Tentara Perang Salib menunjukkan bahwa gereja Tentara Perang Salib sebesar gereja ini. Yang kedua, bisa melihat di atas, di mana-mana semua ada A dan M, Ave Maria. Karena ini rumah Maria Ibu Yesus. Kompleks ini, seluruh kompleks ini Katolik, dikelola Ordo Fransiskan. Apalagi ada di sini ikon-ikon. Karena gereja waktu dibangun ini harga 7 juta US dollar. Didanai negara-negara dari seluruh dunia. Tapi apa yang signifikan dengan ikon ini? Mencerminkan art nasional masing-masing negara. Seperti Indonesia, itu art nasional Indonesia. Ibu Yesus Maria pakai kebaya, orang Jawa. Karena ini karya seorang seniman dari Jakarta, namanya Franciscus Widianto. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule our nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great I am. Nazaret.
menuju Tiak-Tiakan. Ayo Pandi. Bagus sedikit lagi. Pak Budi. Bu, udah sehat puji Tuhan. Ada mobil pindah kanan. Ada mobil pindah kanan. Kanan saya. Cuman kurang lengkap. Ini kota asal Nabi Yunus. Kita sudah tiba di kota Kana. Kita mau menuju kapel untuk perkawinan di Kana. Bu Naomi, kita mau ngapain ini? Aduh, kawin-kawinan. Bu Naomi lucu. Pembaharuan janji pernikahan. Saudara-saudara telah dengan mantap saling berjanji, saling mencintai satu sama lain, saling setia satu sama lain pada waktu yang lampau. Kini adalah saat yang istimewa untuk kembali mengucapkan janji setia ini, sambil memohon agar Roh Kudus senantiasa memperkuat janji setia yang saudara pernah kerjakan ini. Ada dua kata penting bagi suami: mengasihi, bagi istri menghormati. Jadi itu bagi lagi. Kalau suami mengasihi, istri menghormati, itu namanya inner circle. Kita akan putarnya ke dalam. Semakin lama semakin kuat ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Kalau suami mengasihi dan istri menghormati, suami mengasihi akan memberikan bensin buat istrinya untuk dapat mengasihi atau menghormati suaminya. Kalau istri menghormati, akan kasih bensin buat suaminya untuk terus mengasihi. Ya, jadi kalau istri tetap menghormati suaminya, suaminya akan muncul kasihnya untuk terus mengasihi. Jadi ini, kalau saya punya pemahaman adalah saling memberi makan kebutuhan masing-masing sehingga terus membara kasihnya. Kalau istri menghormati suaminya, suaminya memiliki energi untuk terus mengasihi istrinya. Kalau suami mengasihi istrinya, istrinya akan punya energi untuk tetap menghormati suaminya apapun keadaan. Bapa di sorga, hamba-Mu datang kepadamu saat sekarang ini. Hamba-Mu berdoa supaya berkat-Mu turun atas pasangan-pasangan ini. Tuhan, kami berdoa, langit terbuka atas mereka. Setiap kali mereka berdoa, nggak ada doa yang terhalang lagi. Karena suami mengasihi istri dan istri menghormati suaminya adalah kunci kesepakatan yang kuat. Karena kalau orang sepakat berdoa, maka sorga terbuka, langit terbuka untuk menjawabnya. Kalau aku berdoa, pasangan suami istri akan berjalan di bawah langit yang terbuka, di mana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Mereka hidup dalam kuasa kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mereka berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Mereka berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Aku berdoa sekarang, Tuhan, perbaharuilah nikah kudus mereka. Perjanjian mereka diperbaharui. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang hadir di Kana 2000 tahun yang lalu, yang menyegarkan kembali dengan anggur yang baru. Kami berdoa anggur Roh Kudus yang baru, pengurapan yang baru turun ke atas pernikahan ini, Tuhan. Mereka disegarkan kembali, kasih mereka dihidupkan kembali, bernyala kembali secara bergelora. Mereka saling mengasihi, saling melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuntunlah pasangan-pasangan ini, Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu. Biar mereka semua menjadi gambar Tuhan bagi generasi-generasi baru. Mereka menjadi wajah Tuhan buat dunia ini. Kami memberkati pasangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. There is nothing I wouldn't give.
Suma Yordan, kita mau rededikasi sekarang baptisan. Roh Kudus akan turun seperti Roh Kudus turun atas Yesus, akan turun atas orang yang dibaptis, karena ada suara dari Bapa di surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya engkau hidup dalam kebangkitannya, engkau berada dalam persekutuan dengan Tuhan, diampuni dosamu juga hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mulailah mereka ingin berlian dibentuk sekecil mungkin, ditaruh di dalam gigi, masukin di dalam gigi berliannya. Nah, itu jadi simpenan mereka. Yakin ada apa-apa mereka masih bisa pergi, masih bawa berlian di dalam gigi. 250 cc, 250 cc dia dalam satu diamond. Itu sulit banget gitu kan. Nah, itu dia jago banget. Kita sudah sampai di Gunung Hermon. Kita mau naik cable car. Agar berkat dicurahkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun. Yang di foto tenang, naiknya tenang aja. Naiknya jangan naiknya Tony gedung beragan naiknya relax. Yang kejam hutan juga yang turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat. Kita lagi di cable car menuju puncak Gunung Hermon. Bukit Hermon on the top with cable car. Iya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Masih ada sisa-sisa salju di Gunung Hermon. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh. Puji Tuhan, kita sampai juga di Gunung Hermon. Thank you Jesus. Ini ada Wendy dan suami
sebelah sana juga ada teman-teman dari Rock Atlanta dan Rock Makassar. Alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Shalom, sekarang kita berada di Bukit Hermon. Bukit Hermon itu di puncak paling tinggi, di bawahnya ada dataran tinggi Golan, kita di atasnya paling tinggi. Ya, ini ada di Mazmur 133 yang mengatakan dari puncak Gunung Hermon akan dicurahkan berkat-berkat ke bawah. Itu kita lihat ke bawah, ya. Jadi di sini juga perbatasan dengan Libanon, ya. Mazmur 133 Bukit Hermon. Puji Tuhan. Siap. Yes. Siap. Balik dari Hermon kembali ke Dataran rendah Golan. Ya. Dataran, dan itu bukan dataran tinggi Golan. Yang di sini kan? Enggak, itu tetap disebut dataran tinggi Golan karena dia tinggi. Karena dia Terus tinggi, ya? datar ya. Dataran tinggi Golan itu tidak seperti gunung-gunung lainnya, dia enggak, ini bukan penjelasan. Dataran tingginya datar. Datar, ya, yes. Cakep. Dan subur karena itu tanah vulkanik. Tanah vulkanik jadi Iya. subur. Dan sumber air turun dari Gunung Hermon. Justru itu diperebutkan. Iya. Ya. Mazmur 133 berbicara tentang kerukunan, kesatuan hati, dan ada berkat yang tercurah dari sana, yaitu Bukit Hermon, yang menggambarkan, saudara, berkat itu turun dari atas, dari Allah yang Maha Tinggi. Lewat siapa, saudara? Lewat ketaatan kita kepada pemimpin, kepada leader kita, kepada orang tua rohani kita. Jadilah berkat. Hermon, gunungnya Tuhan, mengalirkan berkat. Amin. Amin, thank you. Itu tempat pengelolaan air kali ya, bendungan ya. Di ini ya. Ya, bendungan itu. Ditampung. Ditampung di sana. Untuk sumber air yang di sini. Keren. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup
Ini rombongan berikutnya. Yes. Oke. Silakan. Iya, boleh. Menuliskan bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan seperti bila di kepala. Ini dia dataran tinggi Golan. Kita meninggalkan Gunung Hermon. Sekarang berada di dataran tinggi Golan. In the time of Jesus, the Golan Heights was a part of what was called Decapolis. What is Decapolis? Deca means 10, polis means cities. 10 Greek Roman cities. They were united together based on economy. So that area was the area of the non-Jews. Okay, agricultural activities to tourism. Golan Heights gets millions of dollars as income. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Oh Lord, it's amazing. Who am I? Say, who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's so amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Kapernaum. Kota Kapernaum gini dulu. Itu rumah mertua Petrus yang di bawah. Oke. Yang sekarang di atas dibangun gereja. Oke. Nah, ini itu sinagog tempat Yesus ngajar. Oh, oke. Ini kota. Oh iya, reruntuhan kotanya ya. Termasuk itu. Ini, nah ini kota. Ini kota, ada jalan rayanya di situ. Nanti kita lihat di situ. Oh, wow. Jadi Tuhan Yesus pernah menapakkan kakinya di sini. Wow. Exactly. Wow.
Itu di sana jalan raya yang di Kapernaum. Jadi terus kita kemari, ini ruang meeting besarnya. Yang tadi kami kesini. Ini reruntuhan sinagog asli waktu zaman Yesus di Kapernaum. Disinilah Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan mujizat banyak sekali. Antara lain di seberang sana ada rumah mertuanya Petrus. Waktu mertua Petrus sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan di sana. Ada beberapa mujizat lagi juga, termasuk di seberang sana ada Danau Galilea. Waktu orang Farisi datang menanyakan, apakah engkau membayar pajak? Maka Tuhan Yesus menyuruh Petrus ke danau itu, dan ikan yang pertama kali engkau tangkap ada uang di dalam mulutnya untuk membayar pajak engkau dan aku. Itu kejadiannya di sini. Jadi di sini, di sinagog ini Tuhan Yesus pernah ada, Petrus pernah di sini, dan mujizat banyak sekali terjadi di sini. Puji Tuhan. Nah, ini The House of Petrus. Di atasnya dibikin gereja. Authentic place, authentic house where Jesus lived for. The roof of the house was made of reeds mixed with mud or beams of wood mixed with beaten dirt or mud. So you agree with me that it's very easy to remove the roof and to let the paralytic in. Oh, I see And now. this miracle happened in one of the houses here. Oh, wow. Okay. Now that house, how it was identified? Immediately the house where Jesus stayed was surrounded by a wall. So it turned to be not a church, a house of prayer. And in Latin it is called Domus Ecclesias, house of prayer for the first Jewish community who believed in Jesus Christ. And then the Byzantines, they built the octagonal churches on the top of it. This stone here, it has the ornament of the menorah. Oh, iya. Menorah, 7 branched Yeah, candlesticks. that's the menorah. It's coming from the synagogue from the time of Jesus Christ. We have 3 types of menorahs. Sorry. 7 branched candlesticks symbolizing the 6 days of creation and Shabbat as day of rest. Like this menorah, we had it in the holy, in the temple of Jerusalem. Ini dia The House of Peter, rumahnya Rasul Petrus di Kapernaum. Tapi ini kita sudah dijadikan gereja. Dia punya rumah aslinya di bawah sini. Di atasnya dibikin gereja. Ini dipercaya rumah dari Simon Petrus atau ibu mertua dari Rasul Simon Petrus.
Baptistarium, meaning baptismal font. It is authentic, 1,500 years old. They brought it from a Byzantine church in the West Bank. And you can see that it has the shape of a cross and also 4 seats. Because in the Byzantine period, they baptized people before their death, when they were adult. So, in the Byzantine period, they built a church in the place that was destroyed, and they built another church in the 6th century AD. So this church here, that was built in 1982, has the plan of the second Byzantine Basilica. The second Byzantine Basilica was destroyed by the Persians in 614, who destroyed all churches except the Church of the Nativity. Now, what is beautiful, you will see the mosaic floor inside. What is colorful is authentic. And you will see that the mosaic floor is from the 6th century AD. It has scenes from Egypt. It was well known for our ancestors, the Christians in the Byzantine period. They loved Egypt, and they ornamented the churches with scenes from Egypt. On the right-hand side, you will see like a big tower. We call it Nilometer. It is an instrument that the Egyptians used to measure the Nile. If they faced flood, they cannot ask taxes from the people, a lot of taxes, less taxes. Oh, why is it Egypt? Because of the Alexandria is the main thing of Christianity? Alexandria and Egypt is the gift of the Nile. And in the front of the rock, you will see the famous mosaic of Tabqa, 2 fish and basket full with 4 loaves of bread. We believe that the artist kept the 5th loaf of bread to symbolize the communion or to symbolize Jesus Christ, the bread of life. Di tempat ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Dan pada waktu yang ketiga, Petrus jawab ya, kemudian menangislah Petrus. Inilah tempatnya.